Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku Siti Noviana. Buat kalian yang baru bergabung, salam kenal, selamat menikmati setiap video yang ada di channel ini. Jika menurut kalian channel ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Mam, hari ini masak apa untuk anak-anak di rumah? Semoga makanan tetap lahap ya. Nah, kali ini aku mau masak menu MPASI yang cukup sederhana dengan peralatan seadanya untuk bayi aku, Danis usianya 7 bulan. Jadi sejak tahu informasi dari Instagram dari Dokter Meta, dia ini adalah spesialisasi gizi anak, nutrisi anak. Aku begitu excited gitu ya, sangat tertarik untuk mengkampanyekan menu lengkap, menu 4 kuadran, menu gizi lengkap untuk anak-anak atau untuk bayi usia 6 bulan. Jadi kan ternyata masalah malnutrisi, masalah gizi buruk di Indonesia ini kan cukup tinggi ya Mam. Nah itu cukup berpengaruh terhadap perkembangan anak, perkembangan otaknya, perkembangan fisiknya gitu ya, termasuk perkembangan secara sosial. Nah itu cukup mengkhawatirkan karena akan mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang, bahkan bisa mempengaruhi kehidupan bangsa. Nah oleh karena itu salah satu misi saya bikin video-video yang ada di channel YouTube ini adalah untuk ikut mengkampanyekan makanan sehat dengan bahan-bahan dan peralatan seadanya, bahkan bisa didapatkan di pelosok-pelosok daerah pelosok maksud saya yang jauh dari ibu kota. Jadi nggak usah ribet ya sebenarnya. Kita itu sebenarnya hanya perlu menu makanan yang di dalam itu ada kandungan karbohidrat, kemudian protein hewani dan atau protein nabati, kemudian lemak tambahan, dan juga sayur atau buah-buahan yang itu sifatnya adalah pengenalan. Nah, kandungan-kandungan itu kan sebenarnya mudah didapatkan di setiap daerah di Indonesia. Tidak hanya di kota besar ya, Mam. Mungkin bisa jadi terjadinya malnutrisi atau gizi buruk di daerah-daerah itu karena kurangnya informasi. Contoh misalnya protein hewani. Protein hewani itu kan seperti telur, kemudian daging ayam atau daging sapi, kemudian ikan, itu kan sebenarnya hampir di semua daerah ada. Desa nelayan justru kan malah ikannya itu lebih segar, Mam. Kalau di kota besar, misalnya di Jakarta, justru kita tuh khawatir kalau mau beli ikan di pasar karena khawatir nggak segar. Sudah ada campuran boraks, kemudian atau formalin gitu kan, diawetkan. Jadi kalau di desa nelayan, justru protein hewaninya itu lebih terjaga, lebih berkualitas. Atau misalnya di daerah pelosok di pegunungan misalnya, saya rasa banyak masyarakat yang menernak unggas ayam misalnya ya, minimal untuk kebutuhan keluarga sendiri, jadi bukan untuk dijual. Dari ayam itu ada telurnya, kemudian ada dagingnya, kemudian ada apa lagi, ada hatinya yang kaya akan zat besi dan mikronutrien lainnya. Kali ini saya mau masak menu yang cukup sederhana tetapi kandungan di dalamnya itu lengkap. Menu 4 kuadran. Karbohidratnya saya ambil dari nasi. Nasi di semua daerah hampir ada kan ya. Kalaupun mau diganti dengan ubi boleh, atau jagung juga boleh. Intinya dia harus ada karbohidratnya. Kemudian protein hewaninya saya pakai hati ayam. Hati ayam ini di semua daerah hampir ada ya Mam ya. Sayurnya ini nggak usah ribet sih. Ini saya pakai daun katuk yang ada di halaman rumah, makanya kecil-kecil tuh. Jadi kita ada tanam, nggak usah banyak-banyak. Jadi sayur yang kita pakai untuk sekali masak, untuk 3 kali makannya anak kita itu kira-kira kalau diparut 1 sendok makan orang dewasa segini. Jadi kalau diparut
ada sekitar segini untuk 1 kali masak. Nah ini karena ini agak kecil-kecil ya, saya tambahkan dengan labu siam. Kalau di daerah-daerah pelosok mungkin ada daun kelor, malah lebih bagus tuh manfaatnya. Ada kandungan vitaminnya lebih lengkap. Daun katuk juga kan pasti lebih banyak saya kira, atau daun turi gitu ya, daun singkong itu juga nggak apa-apa. Kemudian ini saya kasih bumbu perasa, tomatnya ini manis, kemudian wanginya di bawang putih, bawang merahnya ini ada rasa-rasa manis dan gurih gitu ya. Nah lemak tambahannya saya kira santan cukup banyak, artinya maksudnya stoknya lengkap ada ya, hampir di semua daerah ada. Atau kalau mau diganti dengan minyak goreng juga bisa lemak tambahannya kalau nggak ada santan misalnya. Udah, ini tinggal kita rebus sampai jadi agak bubur gitu, baru nanti akan kita lumatkan. Ya saya langsung masukin aja ya. Jadi saya siapkan pancinya. Panci semua ibu hampir punya ya. Kalau tidak ada panci yang dikhususkan untuk Ananda, untuk anaknya, panci yang ada aja di rumah tapi dibersihkan dulu sebelum dipakai untuk memasak makanan anaknya. Kemudian saya masukin ini kemudian tomat. Jadi tomat ini kulitnya nggak saya ikutkan karena nanti saya nggak akan blender. Jadi saya akan lumatkan dengan cara disaring, karena anggapnya ini masak di daerah-daerah yang mungkin kesulitan kalau dapat listrik atau blender gitu. Tomat, bawang merah, bawang putih. Nggak pakai telenan, Mam. Ya, biasa dikecil-kecilkan langsung. Nah, kemudian saya kasih air. Hatinya belum saya masukin, walaupun dia sudah sudah saya dandang ya. Dandang tuh apa sih? Dikukus. Sebelumnya sudah saya kukus, tapi tetap tidak saya masukkan dulu di rebusan ini karena baunya agak menyengat. Baunya agak menyengat, jadi dimasukkan itu sebaiknya setelah airnya mendidih supaya dia tidak bau nanti setelah dimasak. Seperti daging kambing ya, kalau kita masak, kita masukkan ke dalam panci sebelum airnya mendidih kan nanti hasilnya jadi bau ya dia. Nah daging ayam juga begitu. Ini saya potong-potong untuk memudahkan nanti saat pelunakan untuk disaring. Jadi kan sebenarnya masak untuk menu anak kita itu nggak susah ya, dan cepet gitu, nggak lama, nggak pakai lama. Nah ini sudah mendidih, baru saya masukin hati ayamnya, daun katuknya, nah lemak tambahannya saya masukin santan. Ini kira-kira setengah sendok makan. Sekali diaduk ya Mam, supaya bawangnya nggak gosong. Ini kompornya sudah saya matikan. Nah, jadi tingkat kebuburannya tuh seperti ini. Ini tunggu agak dingin sebentar, baru saya akan melumatkannya dengan menggunakan saringan seperti ini. Biasanya sih saya blender ya sampai bentuknya tuh puree gitu buat Danis, tapi karena ini saya sedang masak untuk simulasi daerah-daerah, atau biasanya saya pakai ini juga, jadi saya akan melumatkannya sampai nanti bentuknya adalah bubur kental ya.
dengan menggunakan ini mangkok kecil, kemudian saringan ini, dan apa sih ini, ulekan kayu. Kalau di daerah mungkin kalau nggak ada ulekan, tapi ulekan ada lah ya. Kalaupun nggak ada mungkin biasanya kan pakai batu kali, karena di rumah saya pakai batu kali, Mam. Saya dari kampung juga, jadi batu kali dibersihkan, nah itu dipakai untuk mengulek. Kasih sedikit perasa, seujung sendok ini dikit kok, nggak banyak, untuk memberikan perasa. Itu nggak apa-apa, Mam, asal jangan melebihi 1 gram. Batas maksimalnya itu pokoknya katanya Bu Dokter sih kurang dari 1 gram konsumsi tiap harinya. Nah, ini akan saya lumatkan, sudah agak dingin. Dingin sih enggak ya, cuma sudah tidak terlalu panas. Jadi kita melumatkannya itu sebaiknya panas-panas supaya mudah untuk dilumatkan dengan cara seperti ini. Pastikan semua alat yang kita pakai bersih ya, Mam. Sudah kita bersihkan terlebih dahulu, karena bayi kita itu juga akan, selera makan itu tergantung dari makanan itu lumat apa enggak gitu. Jadi mudah dia telan atau enggak, karena kan belum ada gigi, belum bisa mengunyah. Yang dia bisa cuma menelan. Saring sampai habis. Nah, ini tadi saya pindahkan ke wadah agak besar karena ini kecil tadi wadahnya, jadi nggak muat. Nah, ini sudah tinggal ampasnya. Yang diambil bawahnya ya, Mam, jangan yang di atas saringan. Ini sudah siap. Ini bisa untuk 2-3 kali makan. Biasanya sih saya kalau masak untuk 3 kali makan. Tapi kita lihat hari ini apakah Danis dia makannya lahap. Jadi kalau lahap berarti cuma 2 kali makan. Setengahnya di sana, setengahnya. Nah, ini adalah tekstur pure namanya, bubur kental. Kemudian untuk tingkat kekentalan disesuaikan saja. Kalau dedek bayinya suka dengan tekstur seperti ini, berarti nanti jangan lupa minum air supaya popnya nggak keras. Tapi kalau dia sukanya agak cair, berarti tinggal kita kasihkan aja air. Air hangat nggak apa-apa, air biasa juga nggak apa-apa. Jadi biar agak kentalnya tuh nggak sekental ini, agak cair. Oke, kita mau kasih makan baby D. Jadi Danis itu punya bib kayak celemek makan gitu ya, tapi dia nggak suka kayaknya, jadi kita pakai popoknya saja nih. Makan ya, baby dulu nak. Kura-kura ya? Ada kura-kura. Kita makan sama Danis.
Terima kasih ya Mam sudah nonton video ini. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.